فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahkam TV, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dimudahkan semua urusannya. Pada video kali ini kita akan bahas putar akad jual beli yang disebut dengan akad salam. Apa itu akad salam dan apakah akad salam itu dibolehkan oleh syariat? Sobat Ahkam, kita perlu paham terlebih dahulu mengenai satu hadis yang penting untuk kita jadikan itu sebagai pegangan awal. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Yang artinya adalah pada asalnya muamalah apapun itu, baik itu muamalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, investasi atau pembiayaan dalam bisnis, itu semua muamalah itu hukum asalnya adalah dibolehkan. Sampai ada keterangan dalil yang melarang atau yang mengharamkan muamalah tersebut. Di antaranya adalah ada praktek ribanya, ada praktek horornya, ada praktek kezaliman dan yang lain dari perkara-perkara yang diharamkan untuk muamalah. Ini ada satu model akad jual beli yang disilahkan dengan salam. Apa itu akad salam? Jadi akad salam itu, sobat, itu salah satu akad jual beli di mana yang ditangguhkan penyerahan barang. Yang ditangguhkan adalah penyerahan barangnya dan uangnya dilakukan oleh pembeli secara kontan di awal. Jadi pelunasan seluruhnya atau 100% uang dilakukan di awal ketika akad terjadi. Kemudian pihak penjual dengan uang yang diterima dari pihak pembeli berupaya untuk mengusahakan untuk melakukan perolehan dari kesepakatan barang yang spek barang yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi akad salam itu sekali lagi sobat Ahkam berbeda dengan akad jual beli yang lain. Akad jual beli itu ada di mana barang ada, kemudian uangnya juga ada, dan akad jual beli juga ada barang, tetapi uangnya bisa dicicil atau uangnya bisa ditangguhkan. Dan ini ada model akad yang ketiga, yaitu akad jual beli di mana barangnya belum ada, tetapi uangnya dilakukan penuh pembayaran di awal 100%. Tetapi pihak penjual dan pihak pembeli menjalin kesepakatan tentang spesifikasi, speknya, kriteria dari barang yang dijadikan sebagai objek transaksi. Jelas semuanya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, baik timbangan maupun takarannya jelas, sehingga tidak menimbulkan persepsi atau multitafsir yang terjadi antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi seolah-olah pihak pembeli itu mengetahui barang itu dengan cara dia menerima sepenuhnya barang speknya itu secara transparan. Jadi di dalam akad salam ini tidak boleh uangnya dibayarkan hanya 20% atau hanya 50%. Tetapi pihak pembeli harus membayar seluruhnya di awal 100%. Kemudian sesuai dengan kesepakatan akad, jangka waktu pengiriman barang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Misalnya bisa 1 bulan, atau misalnya sampai setengah tahun atau sampai 1 tahun. Dengan menjelaskan misalnya penyerahannya bisa dalam bentuk termin, bisa termin 1, termin 2. Atau penyerahannya pada 1 termin secara sekaligus. Itu semuanya
disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi sekali lagi, kalau pembayaran uangnya itu dibayarkan tidak sepenuhnya atau tidak kontan seluruhnya, maka dilarang. Ya, karena apa? Karena ada hadis Nabi di mana Rasulullah melarang, ya, nah Rasulullah an bai kali bil kali. Ya, jadi Rasulullah melarang ya jual beli hutang dengan hutang, karena barangnya dihutang, kemudian uangnya juga dihutang, ya, sehingga dilarang kalau tidak dilakukan ya pembayaran kontan 100% di awal. Sobat Ahkam, saya ceritakan tentang satu praktek akad salam ya di zaman sahabat, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, ya, fa'in aslafa, ya, fa'in aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum, ya, ila ajalin ma'lum. Yang artinya bahwa dari hadis tadi Rasulullah menjelaskan apabila kalian, jadi Rasul ini mengatakan pada para sahabat, apabila kalian melakukan praktek akad salam, ya, di mana akad salam sudah mafhum di kalangan para sahabat Nabi, ya, praktek itu uangnya dibayarkan di awal, ya, kemudian barangnya diserahkan nanti bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, dengan menggunakan objek yang diperdagangkan itu adalah kurma. Kata Rasulullah, fa'in aslafa fi syai', apabila kalian berakad salah, ya, akad salaf itu artinya akad salam. Salaf itu pendahulu, berarti yang didahulukan adalah uangnya kontan 100%. Fa'ida aslafa fi syai', apabila kalian melakukan akad salam, ya, kemudian kata Rasul, ya, harus jelas, ya, harus jelas takarannya. Tapi kailin maklum, kail itu takaran, waznin maklum, wazn itu timbangan, ya. Jadi takarannya harus jelas, ya, timbangannya harus jelas, ya. Takaran bisa dalam bentuk sok, ya, ya, timbangan bisa dalam bentuk kilo, ya, ton, ya, atau liter, yang jelas, ya, timbangannya harus takaran yang jelas, harus timbangan yang jelas. Bila ajalin maklum, waktu penyerahannya juga jelas. Waktu penyerahannya disepakati, bisa 1 bulan atau bisa kurang dari tempo 1 bulan, ya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Yang penting disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Itu akad salam, ya, seperti yang disampaikan, ya, atau nasihat atau pedoman yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Di akad salam seperti itu. Ketika, ya, proses penyerahan barang sampai kemudian barang itu diserahkan, ya, sampai dengan barang itu diterima oleh pihak pembeli, ya, kadangkala sama, ya, kualitasnya sama. Kalau kualitasnya sama, maka setelah dilakukan penyerahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, berarti akad salamnya selesai. Akad salamnya berakhir. Kemudian kadangkala pula, ya, barang yang diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli itu barangnya kualitasnya yang lebih rendah, atau ada pengurangan, ya, ada penurunan, ya, spek, ya, dibandingkan dengan apa yang sudah disepakati dalam akad. Maka jika terjadi, ya, kasus yang seperti ini, ya, ketika barangnya tidak sesuai dengan spek yang ada, maka dikembalikan lagi pada pihak pembeli. Apakah pihak pembeli ridho, ya, atau tidak? Kalau pihak pembeli tidak ridho atau tidak mau menerima barang tadi, maka konsekuensinya adalah akadnya bisa ditunda, ya, penyerahannya kalau memang pembelinya ridho, atau akadnya batal, ya, kemudian pihak penjual menyerahkan uangnya kembali kepada pihak pembeli. Ya. Kemudian kalau misalnya pihak pembelinya ridho menerima, ya, barang dengan kualitas yang lebih rendah tadi dari spesifikasi yang diperjanjikan dalam akad, maka ada 2 pendapat, ya, di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa pihak pembeli tidak boleh minta
pengurangan harga atau penurunan nilai harga belinya, sehingga pihak pembeli ya tidak boleh minta diskon atau potongan. Jadi harganya misalnya 100 juta ya, maka pihak pembeli tidak boleh minta penurunan nilai misalnya 5 juta ya, minta untuk dilakukan ya diskon ya. Karena apa? Karena speknya lebih rendah ya, atau barang yang diterima lebih rendah dari spek yang sudah diperjanjikan. Tapi ada juga pendapat yang lain ya, yang mengatakan bahwa ya dibolehkan pihak pembeli ya untuk bernegosiasi kembali kepada pihak penjual ya, karena barang yang diterima lebih rendah speknya, maka pihak pembeli ya bisa meminta atau menuntut adanya penurunan harga, diskon, dan itu juga disepakati oleh pihak penjual. Pihak penjual juga menerima adanya penurunan nilai tersebut ya, maka bisa ya terjadi hal yang demikian, dan ini menurut pendapat yang lebih kuat ya di antara pendapat-pendapat yang ada, bahwa diperkenankan ya pihak pembeli untuk meminta ya pengurangan ya atau diskon karena ada kompensasi dari adanya nilai barang yang lebih rendah dari spek yang sudah diperjanjikan. Kemudian kalau barang yang diserahkan itu lebih tinggi kualitasnya ya dibandingkan dengan spek yang sudah disepakati ya, karena pihak penjual ya tidak bisa memenuhi barang dengan spek yang ada, tetapi dengan spek yang lebih tinggi. Maka seharusnya pihak penjual ya berkomunikasi dulu, ya, melakukan komunikasi dulu dengan pihak pembeli ya, apalagi di masa sekarang ya, di mana kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berkomunikasi dengan pihak lain, apalagi ini berkaitan dengan transaksi jual beli ya, di mana barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pihak pembeli itu seharusnya dipenuhi oleh pihak penjual. Maka jika pihak penjual akan memberikan barang yang lebih tinggi kualitasnya, maka seharusnya dikomunikasikan dulu ya, sehingga nanti pihak pembeli apakah mau menerima atau tidak dengan barang yang lebih rendah, dan juga apakah mau menerima kalau ada kelebihan harga ya, Tapi juga menurut pendapat yang lain, harga itu tidak boleh dinaikkan karena harganya sudah di awal ya, dan harga tidak berubah ya. Itu kalau kasusnya kadangkala barang itu sama dengan speknya, kadangkala barang itu yang diserahkan lebih rendah daripada speknya, kadangkala kualitas barang yang diserahkan lebih tinggi daripada atau mungkin diserahkan dalam waktu yang lebih cepat ya daripada yang seharusnya. Itu juga harus dikomunikasikan kepada pihak pembeli, apakah pihak pembeli ridho ya mau menerima atau tidak. Karena memang dalam akad jual beli itu dasarnya adalah kerelaan atau keridhoan ya. Innamal bai'u antarodin, sungguhnya jual beli itu hanya dilakukan atas dasar ya keridhoan atau kerelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi ya. Kemudian setelah kita mengetahui ya akad salam ya, yang perlu kita pahami kalau dalam kasus di mana akad salam itu ya bisa dilakukan kepada barang ya, atau bisa juga dilakukan jasa ya. Cuman biasanya kalau jasa itu namanya bukan akad salam ya, itu namanya akad ijarah mausufah fi dhimmah. Jadi jasanya nanti dilakukan atau diserahkan nanti, tetapi uangnya bisa dibayarkan sekarang. Itu biasanya menggunakan akad ijarah mausufah fi dhimmah. Tapi ijarah mausufah fi dhimmah ini pembahasannya adalah pada jasa. Ya, kemudian yang lain, apakah akad salam itu ya tidak hanya dikhususkan pada Sony atau pada produsen, atau bisa juga pada trader. Trader itu artinya pedagang
apakah juga bisa pada pedagang? Maka jawabannya adalah dibolehkan, ya. Karena memang akad salam itu yang penting ya berbeda dengan akad istisna. Nanti akad istisna akan kita bahas ya. Akad istisna itu lebih kepada proses produksi yang sifatnya custom artinya sesuai dengan keinginan dari customer, ya, sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Itu custom, itu istisna. Dengan akad salam itu bisa dilakukan oleh produsen dan juga bisa dilakukan oleh pedagang, ya. Kemudian apakah akad salam itu ya harus dibatasi, ya, itu harus dibatasi pada akad salam yang kalau penyerahan barangnya itu mengakibatkan ya adanya diskon harga, ya, diskon harga. Jadi kalau hanya 1 minggu, hanya 2 minggu, ya itu nggak bisa dikatakan akad salam, ya. Ada sebagian orang yang berpendapat demikian, ya, karena itu menganggapnya sebagai salam tunai, dan salam tunai itu dilarang menurut satu pendapat. Ada pendapat yang memang melarang adanya salam tunai. Jadi menurut pendapat ini bahwa seharusnya salam itu adalah antara transaksi akadnya dengan waktu penyerahan barangnya itu cukup lama, ya, sehingga nanti pihak penjual ya punya modal, punya capital yang cukup untuk melakukan ya pengadaan barang, ya. Sedangkan pihak pembeli itu memiliki hak untuk mendapatkan atau memiliki kesempatan untuk mendapatkan diskon, ya, karena nanti dia akan mendapatkan barangnya 6 bulan lagi, atau lebih lama lagi 1 tahun, atau lebih lama lagi 2 tahun, sehingga dia mendapatkan diskon ya dari adanya waktu penyerahan yang lama dari harga yang dia bayarkan lunas di awal, ya. Sehingga ada sebagian yang melarang karena waktunya pendek, ya, waktunya hanya 1 minggu, hanya 2 minggu, itu tidak ada perbedaan harga. Sedangkan kalau salamnya itu panjang waktu penyerahan barangnya, pasti pihak penjual akan memberikan diskon harga kepada pihak pembeli. Contoh sederhananya adalah kalau misalnya musim tanam tiba, ya, masyarakat yang ingin membeli bisa bertransaksi dengan petani, ya. Kemudian nanti pembayarannya dilakukan sekarang ketika musim tanam, kemudian dia akan menerima ketika musim panen, bisa 3 atau 4 bulan, dan dia pasti akan mendapatkan harga yang lebih rendah, ya. Sehingga maksud disyariatkannya akad salam itu ya adalah adanya modal bagi pihak penjual dan adanya kesempatan pihak pembeli untuk mendapatkan diskon harga. Inilah kemaslahatannya, sehingga di luar itu tidak dibolehkan. Tapi menurut saya seharusnya kita melihat ya bahwa akad salam itu ya kaidahnya tadi itu kita kembalikan pada hadis yang di awal tadi, ya, faida aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Yang penting dalam akad salam itu ya takarannya jelas, timbangannya jelas, waktu penyerahannya jelas, dan waktu penyerahan itu tidak dibatasi di sini. Ila ajalin ma'lum, ya bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Yang penting adalah bahwa ketika akad itu disepakati, ya, waktu penyerahannya juga disepakati berapa lama waktunya, apakah 1 minggu, 2 minggu, tidak masalah. Karena kalau yang lama saja, ya, ada meskipun di situ ada kemaslahatannya, itu aja diperkenankan oleh syariat. Ya, kemungkinan untuk diserahkan barangnya, ya, kemungkinannya bisa saja kemungkinannya gagal juga untuk diserahkan karena rentang waktunya lama. Jadi harganya juga semakin berbeda. Kalau kondisi inflasi, ya, kondisi kenaikan harga itu bisa jadi harganya dari pihak penjual itu ya akan mengalami kesulitan. Ya, kalau adanya kesulitan saja dengan waktu penyerahan yang lama itu diperbolehkan oleh syariat, yang penting akadnya jelas. Bagaimana mungkin kalau yang hanya 1 minggu, hanya 2 minggu yang kemungkinan dilakukan
penyerahan barang itu lebih mungkin untuk terlaksana, untuk tercapai dalam rangka untuk memenuhi ya kebutuhan dari pihak pembeli itu dilarang, ya, pasti dibolehkan. Ya. Jadi berapapun waktu penyerahan yang disepakati, ya penting bahwa akad salamnya jelas, ya takarannya jelas, timbangannya jelas, waktu penyerahannya juga jelas. Ya, insya Allah akad salam ini merupakan salah satu model akad yang cukup bagus, ya cukup layak untuk dipertimbangkan bagi sobat muslim, ya dari sobat ahkam yang ingin memulai bisnis ya dengan menggunakan akad salam, yaitu karena pihak penjual itu tidak perlu punya modal yang besar, cukup dia bisa menjalin kerjasama, ya bisa menjalin kerjasama dengan pihak penjual, atau dia mengetahui pihak penjual mana yang menjual barang, dia punya beberapa pilihan, sehingga ketika satu pihak suppliernya tidak bisa menyerahkan barang, dia punya alternatif, dan barang-barang itu tersedia banyak di pasar, ya. Bisa apapun, yang penting barang yang diperjualbelikan itu dalam akad salam barang yang bisa dijelaskan kriterianya, baik kualitasnya, kuantitasnya. Kalau misalnya barang itu adalah bisa ditimbang, bisa ditakar, harus jelas takaran dan timbangannya, dan waktu penyerahannya jelas. Jadi waktu penyerahannya bisa tidak hanya waktu penyerahan yang panjang, tapi bisa 1 minggu, bahkan kurang dari 1 minggu. Demikian sobat ahkam, ya semoga penjelasan kita bisa dipahami dengan baik, ya dalam rangka untuk belajar ya ilmu muamalah, ya di ahkam muamalah ini kita bahas tentang akad salam, ya semoga bisa dipahami dengan baik, ya dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Dan di akhir video ini ya semoga sobat ahkam senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan ya dalam setiap aktivitasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.